Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakila Dwi Maharani dengan NIM 2406020003. Di sini saya akan menjelaskan pertumbuhan dan fase-fase pertumbuhan pada fungi. Adapun video untuk pertumbuhan pada fungi. Pada fungi atau jamur adalah penambahan ukuran, jumlah sel, dan massa yang terjadi secara teratur dan irreversibel atau tidak dapat balik. Pertumbuhan ini terjadi karena pembelahan sel dan pemanjangan hifa atau filamen jamur. Pada fungi, pertumbuhan umumnya berlangsung pada ujung hifa atau apikal, sehingga koloni dapat melebar dan membentuk miselium. Yang kedua itu fase-fase pertumbuhan pada fungi. Pertumbuhan fungi mengikuti pola kurva pertumbuhan mikroorganisme, terutama pada saat ditumbuhkan dalam media cair atau padat. Adapun 4 fase dalam pertumbuhan fungi. Yang pertama itu fase lap atau fase adaptasi. Fase lap atau fase adaptasi ini, jamur dapat ditanam ke media baru, tidak ada pertambahan jumlah sel yang signifikan, sel melakukan adaptasi terhadap lingkungan baru atau suhu, pH, nutrien, aktivitas metabolisme mulai meningkat. Yang kedua itu fase log atau fase eksponensial. Fase log atau fase eksponensial ini pertumbuhan sangat cepat dan konstan. Sel aktif membelah diri atau memperpanjang hifa. Jumlah sel meningkat secara eksponensial, produksi metabolit primer atau energi enzim protein sangat tinggi. Yang ketiga itu fase stasioner atau fase stasioner. Fase stasioner ini laju pertumbuhan atau laju kematian sel. Nutrisi mulai berkurang, limbah metabolisme meningkat, jamur dapat mulai memproduksi metabolit sekunder atau misalnya antibiotik atau pigmen. Yang keempat itu ada fase kematian. Fase kematian itu nutrisi habis, limbah menumpuk, kondisi lingkungan tidak mendukung. Sel mulai mati dan jumlah sel hidup menurun. Aktivitas metabolisme sangat rendah. Ada 4 metode pengukuran pada fungi. Yang pertama itu pengukuran diameter koloni. Pengukuran diameter koloni ini dilakukan pada media padat, misalnya PDA, potato dextrose agar. Jamur dinokulasi di tengah cawang Petri, lalu diameter koloni diukur setiap hari. Yang kedua itu pengukuran berat kering, cocok untuk kultur cair. Jamur disaring, dicuci lalu dikeringkan di oven atau ditimbang. Semakin besar berat kering, semakin besar pertumbuhan. Yang ketiga itu pengukuran jumlah spora atau sel. Untuk jamur yang menghasilkan spora dalam jumlah banyak. Jumlah spora dihitung menggunakan mikroskop dan alat penghitung sel. Yang keempat itu ada pengukuran biomasa dengan spektrometer. Kultur cair diukur kekeruhannya atau OD pada panjang gelombang tertentu, misalnya 600 nm. Semakin keruh, semakin tinggi populasi sel. Adapun faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fungi. Yang pertama itu suhu. Biasanya optimum 25-30 derajat Celcius untuk jamur saprofit. Yang kedua itu pH media, umumnya asam lemah atau pH 4-6. Yang ketiga itu ketersediaan nutrisi atau karbohidrat, protein, mineral. Yang keempat itu kelembapan tinggi sangat penting untuk jamur. Yang kelima itu oksigen. Jamur umumnya aerob.
Nah, pertumbuhan fungi berlangsung memulai 4 fase utama: lak, log, stasioner, dan kematian. Pertumbuhan dini dapat diukur dengan berbagai metode seperti pengukuran diameter koloni, berat kering, jumlah spora, dan OD spektrofotometer tergantung jenis dan bentuk jamurnya. Salah satu cara jamur untuk berkembang biak adalah dengan menggunakan spora. Spora yang dihasilkan berukuran sangat kecil sehingga bisa dengan mudah terbawa angin atau air. Jika diamati menggunakan perbesaran kamera, spora-spora ini tampak seperti kabut yang terbawa oleh angin. Spora yang terbawa oleh angin ini akan tumbuh menjadi jamur baru bila mendapatkan tempat yang cocok untuk tumbuh dan akan membentuk koloni di tempat baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syarifah Ripia Aura dengan NIM 2406020004. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari MK Mikrobiologi dengan dosen pengampu Ibu Ratna Lestari, SSI, MSI. Baik, di sini saya akan menjelaskan fase-fase pertumbuhan bakteri dan metode pengukuran bakteri. Nah, seperti yang kita ketahui, bakteri adalah kelompok mikroorganisme bersel satu yang diklasifikasikan pada tingkat domainnya. Fase-fase pertumbuhan bakteri ada 4. Yang pertama, fase lak. Fase lak adalah fase penyesuaian bakteri dengan lingkungan yang baru. Lama fase lak pada bakteri sangat bervariasi tergantung pada komposisi media, pH, suhu, aerasi, jumlah sel pada inokulum awal, dan sifat fisiologi bakteri sebelumnya. Dan yang kedua ada fase logaritma, ditandai dengan terjadinya periode pertumbuhan yang cepat. Setiap sel dalam populasi membelah menjadi 2 sel. Variasi derajat pertumbuhan bakteri pada fase logaritma ini sangat dipengaruhi oleh sifat genetik yang diturunkannya. Yang ketiga ada fase stasioner. Fase stasioner terjadi pada saat laju pertumbuhan bakteri sama dengan laju kematiannya, sehingga jumlah bakteri keseluruhan bakteri akan tetap. Keseimbangan jumlah keseluruhan bakteri ini terjadi karena adanya pengurangan derajat pembelahan sel. Dan yang terakhir ada fase kematian. Fase kematian merupakan fase di mana laju kematian lebih besar. Kemampuan mikroorganisme untuk tumbuh dan tetap hidup merupakan suatu hal yang penting untuk diketahui. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan metode pengukuran bakteri. Yang pertama ada metode viable plate count. Metode ini menghitung jumlah sel bakteri yang hidup atau viable dalam suatu sampel. Setiap sel bakteri hidup yang tumbuh akan menghasilkan satu koloni di media agar. Prosedurnya yang pertama ada pengambilan dan pengenceran sampel. Sampel diencerkan secara serial menggunakan larutan pengencer agar jumlah bakteri dapat dihitung. Yang kedua ada plating. Suspensi yang telah diencerkan ditanam pada media agar padat dalam cawan Petri. Ada 2 teknik plating yang umum digunakan. Yang pertama piring sebar. Suspensi diteteskan di permukaan agar dan disebarkan dengan alat khusus. Yang kedua ada cawan tuang. Suspensi dicampur dengan media agar yang masih cair lalu dituang ke cawan Petri dan dibiarkan memadat. Selanjutnya ada inkubasi. Cawan diinkubasi pada suhu yang sesuai agar bakteri tumbuh menjadi koloni. Yang keempat ada penghitungan koloni. Koloni yang terbentuk dihitung, biasanya hanya koloni dengan jumlah 30-300 yang dihitung untuk meminimalkan kesalahan. Yang terakhir ada perhitungan akhir. Jumlah koloni dihitung dengan memperhitungkan faktor pengenceran untuk mendapatkan perkiraan jumlah bakteri awal dalam sampel. Metode yang kedua yaitu metode spektrofotometri. Metode ini mengukur jumlah total sel bakteri hidup dan mati berdasarkan kekeruhan suspensi. Semakin banyak sel bakteri dalam suspensi, semakin keruh suspensi tersebut dan semakin banyak cahaya yang dihamburkan atau diserap. Prosedurnya, yang pertama, persiapkan sampel. Suspensi bakteri dimasukkan ke dalam kuvet. Yang kedua ada pengukuran absorbansi. Keseluruhan diukur menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang tertentu, misalnya 600
nm atau 625 nm. Alat ini akan mengukur seberapa banyak cahaya yang diserap atau dihamburkan oleh sampel. Yang terakhir ada analisis data. Nilai absorbansi yang didapat kemudian digunakan untuk memperkirakan jumlah total sel bakteri dalam suspensi, seringkali dengan bantuan rumus atau kurva standar. Nah, tadi itu penjelasan tentang fase-fase pertumbuhan bakteri dan metode pengukuran bakteri dari saya. Sekian, terima kasih.